Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik ya, ada yang nggak bisa ke gereja hari ini oleh karena sakit, demam gitu ya. Ada jemaat yang tidak bisa hadir gitu, saya tanyakan, oh lagi demam dan lain sebagainya, supaya Tuhan juga yang menyembuhkan, memulihkan. Saya juga beberapa hari ini tenggorokan kurang enak begitu ya, dan rasanya tubuh tuh kayak ya kurang kurang fit begitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini tetap masih bisa berdiri di tempat ini karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema resolving conflict atau menyelesaikan masalah begitu ya. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua bagian ini. Bapak Ibu silakan menyimak dan boleh ikut juga membaca dalam hati. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengangkat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minum yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang bukan hanya uh, mendengarkan, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ini apa namanya, baterainya habis ya Mas ya, soalnya ini nggak menyala di layarnya. Ya, sudah bisa. Bapak Ibu Saudara,
Eh, konflik ya bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja karena banyak faktor Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya karena berbeda sudut pandang. Misalnya ya, ada dua orang melihat hal yang sama. Yang satu melihat dari sebelah depan, yang satu melihat dari sebelah belakang. Angka 6. Yang satu bilang, enggak, itu bukan angka 6, itu angka 9. Yang satunya bilang, oh itu angka 9, bukan angka 6. Padahal mereka melihat barang yang sama, beda sudut pandang. Mereka berpikir bahwa mereka yang benar, orang lain salah. Hal demikian bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita beda sudut pandang dengan orang lain, belum tentu karena ada yang salah atau benar. Ya, bisa saja dua-duanya benar, bisa jadi dua-duanya salah. Karena berbeda sudut pandang. Tetapi konflik bisa terjadi karena hal-hal demikian. Konflik juga bisa terjadi karena salah paham. Bapak Ibu Saudara tahu fungsi utama klakson di kendaraan bermotor? Untuk apa? Fungsi utama ya klakson pada kendaraan adalah untuk memberikan syarat atau peringatan kepada pengguna jalan lain. Ya terutama pengguna kendaraan bermotor juga atau pejalan kaki begitu ya. Agar tahu bahwa ada orang lain sedang melintasi atau kita sedang melintasi. Tetapi orang Indonesia menggunakan klakson itu untuk berbagai tujuan. Ya, contohnya ya, kalau misalnya kita mau berangkat terus satu kali kasih tahu ke orang rumah, itu artinya apa? Saya mau berangkat kan? Bisa begitu ya? Tit gitu ya. Tit satu kali artinya bye, mau berangkat gitu ya. Atau misalnya kalau ketemu orang di jalan, kita kenal nih, tit satu kali artinya apa tuh? Halo gitu kan? Dengan klakson doang. Jadi orang tahu artinya itu bahwa itu sedang menyapa dengan klakson, ya. Atau yang ketiga ya, ketika kita pulang dari pekerjaan ke rumah, pagar tertutup, terus kita klakson, titit, artinya apa? Tolong buka pintu, ya. Dengan bunyi klakson, titit, kita tahu, tolong buka pintu. Nah, tapi bagaimana Bapak Ibu kalau kita sedang di lampu merah, gitu ya, terus orang semua ngantri. Nunggu lampu merah itu, nunggu hijau, terus ada orang bunyi klakson, tet, panjang. Artinya apa tuh? Ngajak berantem tuh. Ya, ngajak berantem. Maksudmu apa? Ya satu kali saya tuh nggak sengaja tangan saya tuh mencet klakson gitu. Tet gitu. Terus orang noleh saya, terus mukanya dia buka helmnya terus lihat saya gitu. Oh, mungkin dianggap saya ini ngajak berantem dia. Padahal saya nggak sengaja, Bapak Ibu. Ya. Jadi konflik bisa terjadi karena kita salah paham dengan orang lain. Mungkin orang lain tuh nggak sengaja atau maksudnya lain, kita nangkapnya lain. Ya, atau berbeda kebiasaan Bapak Ibu Saudara ya. Konflik bisa terjadi karena berbeda kebiasaan. Saya dulu ya, mungkin karena saya dari kampung ya. Jadi ketika saya masih kecil, sampai saya ya lulus SD begitu ya, di kampung saya itu belum ada listrik. Jadi kami terbiasa, aduh ini mulut saya agak kering ya. Jadi terbiasa kalau mau tidur tuh tenang sekali gitu ya. Suara jangkrik paling terdengar. Nah sehingga saya nggak biasa kalau mendengar musik atau ada suara. Terima kasih contoh, karena kayak agak serat sekali rasanya ya. Jadinya nggak terbiasa dengar suara-suara kalau mau tidur. Jadi saya itu dengar musik tuh nggak bisa. Ketika saya di kampus, ada teman saya itu suka dengar suara musik mau tidur. Saya bilang saya nggak bisa dengar suara itu, akhirnya dia pakai headset. Tapi headsetnya itu kayak agak bocor sedikit, ada keluar suara sedikit aja. Terus saya ketika tidur saya kedengeran dari telinga saya. Sampai pagi saya tuh nggak bisa tidur loh. Ya, saya nggak bisa tidur gara-gara dengar suara headset itu. Suara bocor, padahal dia bilang itu suara paling kecil, sudah dia setel terus pakai headset. Saya dengar saya nggak bisa tidur sampai pagi, akhirnya saya bangunin dia. Saya bilang, please tolong matiin musikmu, karena saya nggak bisa tidur. Masa iya sampai pagi banget saya nggak bisa tidur gitu, akhirnya dia matikan. Ketika saya nikah, saya punya istri,
suka dengar suara musik. Dia mau tidur, dia pokoknya instrumen atau apapun karena itu relax, bikin relax, menenangkan. Nah saya itu awal-awal nggak bisa tidur Bapak Ibu ya. Sampai pagi saya nggak bisa tidur. Jadi ini beda kebiasaan membuat konflik bisa terjadi. Tapi sekarang saya udah mulai belajar ya. Karena ada anak-anak yang juga kalau tidur dia setelin musik dan lain sebagainya. Mau tidak mau saya belajar dan sekarang udah bisa tidur. Tetapi kalau itu kita tidak selesaikan, itu akan jadi masalah terus menerus. Nah Bapak Ibu Saudara, berbeda kebiasaan, salah paham, berbeda sudut pandang bisa membuat orang jadi konflik satu dengan yang lain. Walaupun maksudnya enggak untuk menyerang. Nah Bapak Ibu Saudara, konflik adalah hal yang wajar dan bisa terjadi kepada siapa saja, dengan siapa saja, kapan saja. Tetapi itu bukan problem yang harus dibesar-besarkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah konflik. Begitu ya, konflik yang ada kita selesaikan. Nah, hari ini kita mau mulai belajar dari apa itu konflik Bapak Ibu Saudara. Konflik itu artinya itu tidak sependapat ya. Saya tidak sependapat dengan dia. Ya. Atau konflik itu juga artinya saling menyerang ya. Saling menyerang satu dengan yang lain. Atau saling mengencangkan ya. Atau seperti paku itu saling menancapkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sebuah contoh. Tadi dikatakan bahwa konflik itu saling mengencangkan. Ini seperti ada dua tali di tempat ini, ya. Mereka itu nggak mau saling kalah gitu ya. Ini menganggap benar, ini menganggap benar. Ya mereka saling mengencangkan satu yang lain. Nggak ada yang mau kalah, nggak ada yang mau mengalah. Semuanya mau benar gitu ya. Pendapat saya benar, pendapat dia salah. Saling kenceng-kenceng ya. Itu konflik. Atau seperti ya orang sedang memaku gitu ya. Saya tadi mencari kayu sebenarnya tapi saya nggak dapat. Seperti orang memaku gitu ya. Dia itu saling menancapkan, menyakiti satu dengan yang lain. Dia memaku ya, pokoknya kamu sebisa mungkin sakit. Seperti orang sedang tukang begitu ya, dia memaku pasangannya begitu ya atau orang lain. Drive in begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah konflik ya. Jadi banyak modelnya dari yang sangat biasa kita hanya beda pendapat saja. Dan mulai saling menyerang, tapi juga mulai saling menyakiti. Ya, konflik bisa terjadi demikian kalau tidak diselesaikan. Sebenarnya konflik itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari, karena konflik juga bisa saling membangun artinya. Dari konflik orang bisa saling membangun, asalkan ya dia tidak saling menyerang atau tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Maka dia akan membangun. Kan beda pendapat itu biasa. Ya kalau kita selalu sependapat ada yang salah dengan diri kita. Berbeda pendapat itu biasa. Tapi harus disatukan lagi perbedaan itu. Nah resolving itu apa Bapak Ibu Saudara artinya? Resolving itu artinya adalah saling melonggarkan atau ya saling melonggarkan. Jadi kalau tali tadi ini saling mengencangkan, resolving itu artinya saling melonggarkan. Udahlah kita nggak usah ya terlalu ini maksa ya. Mungkin kita ya berbeda pendapat, tapi bagaimana jalan keluarnya? Saling melonggarkan, ya. Nggak usahlah tarik menarik lagi. Kadang ada sesuatu itu memang kita harus sepakat. Nggak bisa terus tarik menarik dan pengen berbeda terus nggak bisa. Harus ada yang mau mengalah. Ya, dua-duanya belajar untuk mengalah. Atau kalau paku tadi ya, kalau buka paku gitu ya, bisa digoyang-goyangkan sedikit gitu ya supaya tek 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 ya melonggarkan supaya dia nggak terlalu menancap. Supaya dia tidak terus menyerang dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi menyelesaikan masalah itu artinya kita belajar untuk saling melonggarkan. Jangan terus memaksa dan lain sebagainya. Karena ada hal-hal itu memang cukup sulit begitu ya. Cukup sulit untuk diselesaikan hanya dengan pendapat. Harus ada yang mau mengalah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sekarang masuk di dalam pembacaan kita hari ini. Ya tadi ya, resolving mencari cara untuk saling melonggarkan, saling melepaskan dari kondisi yang saling menyerang dan saling menyakiti satu dengan yang lain. Kita masuk di dalam pembacaan kita hari ini, kitab 1 Samuel.
Nah, kitab 1 Samuel ini merupakan rantai sejarah atau transisi antar masa para hakim, ya. Ya, kalau dulu orang Israel itu dipimpin oleh para hakim. Sekarang mereka punya transisi ya di dalam kitab Samuel ini. Mereka sekarang mau dipimpin oleh raja, ya. Yaitu mulai dari Raja Saul. Ya. Ini para imam, ini adalah Samuel. Dia adalah nabi terakhir Bapak Ibu Saudara dan sekaligus ya raja pertama bagi orang Israel. Dia mentahbiskan raja pertama untuk orang Israel. Dia meliputi kitab ini meliputi 3 peralihan utama dalam kepemimpinan bangsa Israel dari Eli, Samuel ke Saul, Saul kepada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Samuel merupakan titik ya peralihan yang sangat penting ya di dalam sejarah bangsa Israel. Dari dulu dipimpin oleh hakim ya atau para imam begitu ya. Sekarang dipimpin oleh raja. Kitab Samuel sangat spesial karena mengisahkan hakim terakhir bangsa Israel dan raja pertama bangsa Israel. Itu merupakan sebuah sejarah yang sangat besar ya di dalam sejarah bangsa Israel. Nah, itu tercatat di dalam kitab Samuel. Kitab Samuel memperlihatkan adanya ketegangan juga, adanya konflik. Bahkan kalau kita melihat dari transisi dari Saul ke Daud ini ada konflik ya. Samuel dengan Saul pun ada konfliknya juga, begitu ya. Jadi ini di dalam kisah ini ada ketegangan, ada konflik yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, bahkan antara umat Allah dengan Allah. Nah, secara umum Bapak Ibu Saudara, kitab 1 Samuel ini dipenuhi dengan cerita-cerita yang sangat penuh dengan konflik. Ya, yang kita bisa lihat ya. Dan di antaranya adalah yang kita baca hari ini, yaitu konflik di dalam keluarga Elkana atau ayah ibunya Samuel dengan istri yang kedua, yaitu Hana dan Penina. Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat yang ke-6 ya. Tetapi madunya atau dalam TB2 dikatakan saingannya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mungkin dia ngejek juga gitu ya. Setiap tahun kau pergi beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan juga nggak dengar doamu itu begitu ya. Mungkin kata-kata seperti itu ada juga. Nah, Penina istri muda Elkana selalu mengejek Hana, istri pertama dari Elkana ini. Karena tidak punya anak. Jadi tidak punya anak itu menjadi sangat masalah ya. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Sehingga selalu membuat hati Hana itu dikatakan sedih. Bapak Ibu Saudara, ada 2 pemicu konflik di dalam kisah ini. Yang pertama itu Elkana punya 2 istri. Dia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan seorang bernama Penina. Nah, Hana ini kemungkinan istri pertama karena ditulis pertama dan gak ada lagi nama istri yang lain. Ya, jadi kemungkinan Hana ini adalah istri pertama. Penina ini adalah istri keduanya ya. Elkana adalah keturunan Lewi, orang yang saleh Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini terbukti dia sangat teratur dari tahun ke tahun pergi ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi dia ini adalah orang yang saleh. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dia punya 2 istri? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu di Israel kuno, laki-laki memiliki lebih dari 1 istri itu dianggap wajar, ya. Dianggap wajar, ini bukan masalah rohani dan tidak. Jadi kita nggak bisa mengukur bahwa Elkana ini dia tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan karena dia punya 2 istri. Enggak begitu ya. Tetapi yang perlu harus digaris bawahi bahwa itu bukan ide dari Tuhan untuk seorang laki-laki punya 2 istri. Bukan juga ide Tuhan kalau seorang istri punya 2 suami. Ini murni karena budaya yang terjadi pada waktu itu. Jadi ini bukan idenya Tuhan, tetapi
nggak bisa dikatakan bahwa ini orang nggak rohani karena punya 2 istri pada waktu itu. Ya, tujuan poligami itu ada Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk menghasilkan banyak keturunan. Ya, untuk menghasilkan banyak keturunan agar bisa membantu laki-laki bekerja atau berperang, ya, dan juga untuk melanjutkan garis keturunan. Jadi kalau orang nggak punya anak itu dipastikan dia akan berhenti di situ, ya, garis keturunannya, gitu ya. Sehingga mereka harus punya anak dan kalau bisa diutamakan anak laki-laki harus ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tujuan pertama orang berpoligami pada waktu itu. Yang kedua, banyak anak-anak muda itu yang dipaksa terjun ke medan perang sehingga mereka mati di medan perang, sehingga banyak perempuan atau istri-istri yang tinggal itu menjanda atau tidak menikah. Sehingga pada waktu itu mereka diizinkan untuk punya lebih daripada 1 istri. Karena memang ya kalau satu bangsa pada waktu itu mereka nggak punya banyak anak, maka bangsanya akan sangat kecil dan mudah sekali ditaklukkan. Jadi karena kondisi pada waktu itu mengizinkan orang punya istri lebih daripada 1. Nah, tapi alasan ini Bapak Ibu Saudara atau penjelasan ini tidak bisa diterapkan untuk kondisi hidup kita hari ini. Sehingga kekristenan tidak pernah mengizinkan terjadinya poligami. Gitu ya. Jadi jangan kita menggunakan kisah ini untuk membenarkan mau poligami ya Bapak Ibu ya. Tuh ada. Tuh di dalam Alkitab bahkan ya tokoh-tokoh besar seperti Abraham, bahkan Salomo begitu ya, punya lebih dari 1 istri. Dan itu tidak pernah bisa dijadikan dasar pembenaran karena konteksnya berbeda. Ya kalau saudara-saudara kita di agama sebelah dikatakan mereka boleh berpoligami alias boleh punya istri lebih dari 1 atau suami lebih dari 1 asalkan apa? Adil. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apakah seorang bisa 100% adil kepada istri tua dan istri muda? Yang satu agak ya gimana gitu ya, yang satu masih cantik ya. Terus kita berharap dia berlaku adil, emang bisa? Pasti nggak bisa. Dengan dia menikah saja dengan orang yang kedua atau ketiga itu menunjukkan dia tidak adil. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang bisa berlaku adil 100%. Dan ini dibuktikan di ayat 5 dikatakan, ya. Ayat 5 ya. Dikatakan hak kepada Hana ia memberikan bagian terbaik sebab Hanalah yang dikasihinya. Itu kalau kita baca di TB 2 begitu ya. Sebab Hanalah yang dikasihinya. Nah Bapak Ibu Saudara, jelas Elkana itu tidak bersikap adil kepada istrinya yang lain, yaitu kepada Penina. Walaupun itu istri mudanya begitu ya, tapi dia lebih sayang kepada Hana, walaupun Hana tidak punya anak. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa adil. Ya, kalau punya istri lebih daripada 1, nggak bisa adil 100%. Pasti akan condong kepada salah satu, ke istri muda atau kepada istri tua. Nah, jadi kekristenan tidak pernah memberikan ruang untuk seorang suami memiliki lebih dari 1 istri. Atau istri memiliki lebih dari 1 suami. Bukan hanya karena ini tidak adil Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Tuhan sudah mendesain manusia untuk 1 istri dan 1 suami. 2 orang dijadikan 1, bukan 3 dijadikan 1, bukan. Ya, ini bukan sesuatu yang harus karena kondisi pada waktu itu memang orang bisa punya lebih daripada 1, tetapi manusia itu didesain oleh Tuhan bahwa dia harus punya 1 istri dan 1 suami. 2 dijadikan 1, bukan 3 dijadikan 1. Masalah yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terjadi adalah Hana tidak punya anak. Ya, di sini tadi. Nah, ini menjadi masalah juga. Ya. Hana tidak mempunyai anak sebab Tuhan sudah menutupi kandungannya. Anak pada masa itu Bapak Ibu Saudara, punya anak adalah sesuatu yang sangat penting, terutama anak laki-laki. Kita lihat di dalam ayat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5 dikatakan, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah
suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panah dengan semuanya itu. Jadi seperti dikatakan, berbahagialah orang yang punya anak dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Ya, apalagi punya anak laki-laki. Nah, terus bagaimana yang tidak punya anak? Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu ya, orang yang tidak memiliki anak dianggap sebagai aib. Ya, kalau dalam sebuah hubungan sosial begitu ya, ada seorang suami atau laki-laki ya, dia tidak punya, istrinya tidak punya anak, maka dia akan dikucilkan ya, terutama istrinya. Karena dianggap aib, wah, istrimu itu mungkin dikutuk Tuhan ya, dikutuk para dewa dan lain sebagainya karena mereka tidak punya anak. Seorang wanita tidak punya anak dianggap sebagai wanita yang tidak diberkati. Ya, bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan kutukan daripada Tuhan. Dia dikutuk, makanya dia tidak punya anak. Sehingga tidak punya anak itu merupakan beban yang sangat besar bagi seorang wanita yang sudah menikah dan punya suami. Sebagai jalan keluar pada waktu itu, orang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi agar dapat anak dari istri atau gundiknya. Kita ingat cerita Abraham ya. Supaya punya anak, dia diizinkan untuk menikah gundik istrinya. Begitu ya. Supaya apa? Supaya dia ada keturunan dari suaminya. Nanti ada yang melanjutkan. Kalau punya harta, nanti hartanya bisa diwariskan kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingin katakan dan saya ingin tegaskan dalam bagian ini. Tidak punya anak, belum punya anak, atau bahkan tidak bisa punya anak, bukanlah sebuah aib bagi seorang wanita yang sudah menikah. Bukan kutukan, karena itu adalah urusan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk setiap orang, baik pasangan suami istri yang sudah menikah, yang punya anak dan yang tidak punya anak. Bahkan kalau pasangan pun memilih untuk tidak punya anak karena alasan tertentu, misalnya karena kesehatan dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah hal yang harus dirisaukan. Karena setiap orang punya pertimbangannya masing-masing, daripada punya anak pun tak diurus. Enggak dibekali dengan baik. Nah, jadi ada masalah-masalah yang akan terjadi ketika anak itu tidak diperhatikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak perlu risau atau tidak perlu juga mencemaskan orang lain, apalagi bertanya mendesak, kok kamu belum punya anak? Ya itu urusan dia. Dan mungkin Tuhan juga belum mengaruniakan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana menyelesaikan problem ini dari kacamata Alkitab yang kita baca hari ini, dari sudut pandang Hana. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sekalipun hatinya sakit Hana ini, terluka. Tapi Hana tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh madunya atau Penina. Yang mengejeknya sepanjang waktu ya. Dari tahun ke tahun dikatakan. Dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Hana mengambil sebuah tindakan yang sangat elegan. Ya, dengan berdoa dan mengadu kepada Tuhan. Pembalasan itu dikatakan adalah hak Tuhan. Kalau kita yang membalas artinya kita mengambil haknya Tuhan itu. Ya kita sedang mengambil hak Tuhan, kita ingin balas sendiri kepada orang yang menyakiti kita. Dan kita ingin menggantikan peran Tuhan. Kira-kira demikian artinya kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan adalah orang yang sama jahat dengan yang jahat itu. Karena dia membalas. Jadi dia sama. Orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah orang biasa. Tetapi Kristus memberikan satu standar yang lebih tinggi. Orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang tampar pipi kirimu, kau berikan juga pipi kananmu. Ini bukan hanya sekedar tidak membalas, bukan hanya pasif, tetapi lebih menunjukkan kasih kepada orang itu.
Mungkin orang itu tidak punya kasih, sehingga dia melakukan hal yang jahat kepada kita. Nah kalau kita punya kasih, kita harusnya beri kasih, bukan kasih yang jahat. Di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga, kita tidak bisa menghindari terjadinya konflik. Karena setiap suami istri, ya ini bulan keluarga ya, kita bulan keluarga ya, selalu punya paradigmanya masing-masing, ada egonya masing-masing. Tetapi membalas kejahatan dengan kejahatan dilakukan oleh pasangan kita, menunjukkan bahwa kita sama jahatnya. Konflik harus diselesaikan dengan cara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas pukulan dengan pukulan, caci maki dengan caci maki. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lebih dari itu kita kalau bisa memberikan sesuatu yang baik dengan kebaikan kepada orang itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan adalah dengan memperbesar kebaikan. Ya, itu satu-satunya cara untuk ya menghentikan kejahatan adalah dengan berbuat baik. Kalau kita menyaksikan perang yang terjadi di dunia saat ini, banyak sekali negara saling serang. Karena mereka tidak mau mengalah ya. Mereka maunya membalas. Kalau saya diserang, saya serang kamu. Ya kalau kamu diam, saya akan diam. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencari kesalahan orang lain. Ya, natur manusia kalau ada salah itu cenderung cari kambing hitamnya. Ya, cari siapa yang bisa disalahkan. Tetapi Hana tidak menyalahkan siapapun terhadap kondisinya yang tidak punya anak. Dia tidak menyalahkan Tuhan karena dia tidak punya anak. Tuhan, kenapa engkau berlaku tidak adil? Kenapa maduku punya anak, aku tidak? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berusaha mencari ya kesalahan daripada Tuhan. Dia juga tidak menyalahkan suaminya karena nambah istri. Kamu ya punya istri, dia nyakitin saya setiap hari. Ngata-ngatain saya. Dia nggak menyampaikan itu juga. Dan yang paling penting, Hana tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia tidak punya anak. Aduh kayaknya aku ini dikutuk Tuhan deh. Kayaknya Tuhan murka kepada aku deh. Makanya aku gak punya anak. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ya, karena dia tahu dia ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau dia gak punya anak, itu urusan Tuhan. Karena itu dia mengadu pada Tuhan. Sakit hatinya. Dia berdoa dan mengadu kepada Tuhan. Untuk menyampaikan keluh kesahnya. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan suaminya. Dia tidak menyalahkan dirinya juga sendiri. Dia juga tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Penina. Walaupun dikatakan dia sangat sakit hati. Mungkin dia merasa ya dia ini begitu rendah di hadapan suaminya atau di hadapan orang lain. Tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu mencari siapa yang salah, maka konflik itu akan terus terjadi. Maka daripada itu, untuk menyelesaikan konflik, yang kedua adalah jangan cari kesalahan orang lain. Tidak perlu cari kesalahan orang lain. Mungkin kitalah yang salah. Ya, bisa jadi. Atau memang tidak ada yang salah. Sesuatu Tuhan izinkan itu terjadi seperti kisah Hana ini. Dalam kehidupan pasangan suami istri, dalam kehidupan keluarga, kita saling mungkin seringkali melihat kekurangan pasangan kita. Dengan kondisi-kondisi tertentu dan kita berpikir ini masalah dari pasangan kita, dari suami atau istri kita. Hana tidak mencari kambing hitam. Dia tidak menyalahkan siapapun karena memang tidak ada yang perlu disalahkan. Yang ketiga, ya, apa yang bisa dilakukan adalah yang Hana lakukan adalah dia berdoa, mengadu dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana berusaha mencari cara agar konflik itu bisa diselesaikan. Tetapi konflik itu tetap terjadi dan dia setiap waktu, dikatakan tahun demi tahun. Apalagi kalau udah pulang dari Shilo mungkin ya itu ejekan lebih lagi. Udah dapat anak belum gitu nyinyir ya. Misalnya udah dapat anak belum juga ada ejek lagi. Dan dia sedih lagi hatinya. Dikatakan di setiap kali dia pergi ke Shilo itu dia selalu diejek. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Hana? Dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 15b, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Terus dilanjutkan di ayat 16b, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku,
aku berbicara demikian lama. Nah ketika dia ditegur oleh Imam Eli, ketika dia dilihat nih kayaknya orang mabok nih, doa tapi nggak ada suaranya. Biasanya kan orang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tapi Hana melakukan dengan sangat eh, diam dia. Dia berdoa dan mengadu hanya kepada Tuhan. Dia tidak membuat gaduh orang lain, dia tidak menyusahkan orang lain dengan kesusahannya. Tapi dia ngadu kepada Tuhan dan berdoa. Sekalipun ketika ia berdoa juga disalahpahami ya oleh Imam Eli. Nih Imam Eli nih ya, mungkin dia jarang lihat orang berdoa begitu kali. Sehingga dia pikir ini orang mabuk kayaknya nih. Ini Hana nih hatinya sedih nih. Hatinya perih berdoa ngadu pada Tuhan. Tuhan aku tuh gak punya anak, aku ini dikucilkan dan lain sebagainya. Terus datang Imam Eli. Nih pendeta lah gak begitu ya. Kamu mabuk ya? Kok gak pada suaranya? Waduh lebih sakit hati gak? Jadi ini juga kadang-kadang bisa terjadi, kadang kita nggak bisa memahami orang ya, kenapa orang melakukan itu. Mungkin itu tambah lagi sakit hatinya, ya Tuhan, bukannya saya ini dihibur, bukannya saya ini tolong didoakan, malah dianggap mabuk lagi ya. Jadi tambah lagi lah sakit hatinya, tambah konflik. Tapi itu pun tidak membuat Hana menyalahkan Imam Eli. Ya dia tidak menyalahkan hamba Tuhan. Kenapa sih Bapak, kenapa sih Ibu ya tidak mendoakan saya ini sakit hati. Kenapa sih nggak peka? Memang laki-laki itu di mana-mana sama. Nah, gitu ya. Hamba Tuhan juga, laki-laki sama-sama aja gitu ya. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak menganggap ya Imam Eli itu membuat masalah dalam hidupnya. Tidak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dia disuruh pulang. Menariknya Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan ya. Di ayat 19 saya bacakan bagi kita semua. Tadi kita belum baca ya. Karena tadi sampai ayat 18. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Karena dia ngomong ke Tuhan, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering melewati bagian yang ketiga ini. Ya, ketika kita menghadapi konflik, kita melewati bagian ini, yaitu berdoa. Kita mungkin sudah mencari cara ya, sudah berusaha cara pertama ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga tidak mencari kesalahan. Tapi mungkin yang sering kelewat sama kita adalah berdoa, mengadu kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir bagian ini tidak akan banyak membuat perubahan. Ya masalah harus dicari masalahnya, bukan berdoa. Mungkin kita pernah berpikir demikian. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita sedang berdoa, kita itu sedang melibatkan Allah untuk bekerja kepada hal yang mustahil menurut manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Adakah hal yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Tapi bagi manusia banyak hal itu seperti jalan tertutup dan mustahil bisa terjadi. Enggak mungkin suamiku berubah, enggak mungkin istriku berubah. Dia dari dulunya udah begitu ya. Karakternya udah begitu, enggak mungkin berubah. Dan kita menyerah, kita enggak berdoa untuk perubahan pasangan kita. Dan kita berusaha cari cara yang lain. Tapi kita enggak pernah mendoakan mereka. Kita enggak pernah berdoa untuk kondisi yang sedang kita alami. Secara manusia, Hana tidak mungkin hamil lagi. Karena dikatakan dia sudah ditutup kandungannya. Dah ditutup loh. Gak mungkin hamil lagi. Tetapi ketika ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan ingat kepadanya. Kemudian doanya dijawab oleh Tuhan. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Bukan hanya sampai mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan tumbuh besar menjadi seorang nabi yang sangat terkenal. Nabi terakhir yaitu Nabi Samuel. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita percaya dan berharap kepadanya. Tidak ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk Tuhan selesaikan. Ya, asal kita mau datang kepadanya, meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin punya banyak problem dalam kehidupan kita.
di dalam kehidupan keluarga kita dengan pasangan kita, mungkin juga dengan rekan kita, dengan anak kita. Tetapi jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara, kita masih punya Tuhan yang sanggup mendengar doa kita dan sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Jadi apa itu problem solving? Kita ingat lagi, review lagi ya. Adalah cara untuk melonggarkan, saling melepaskan dari kondisi saling menyerang. Kalau selama ini kita sering tegang sama seorang, pasangan kita atau rekan kita atau siapa saja, mari kita agak saling melonggarkan. Jangan terus tarik menarik ya, memaksakan kehendak. Mungkin ya orang tidak selalu bisa ya melakukan perubahan dengan begitu cepat. Karena kita harus belajar untuk melihat dari kacamata yang lain. Oh mungkin dia lagi belajar dan lain sebagainya. Kita jangan sering memaksa sesuatu itu untuk terjadi perubahan yang cepat. Mungkin waktunya akan datang, perubahan itu akan terjadi. Hana itu enggak buru-buru, dia setiap tahun ya berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya tepat pada waktunya. Tidak yang terlambat bagi Tuhan. Dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita telah belajar untuk menyelesaikan masalah kita. Entah itu dalam keluarga atau dengan orang lain. Dan yang lebih penting, jangan lupa berdoa. Ya, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya dalam hidup kita. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kita semua keluar dari pergumulan, keluar dari konflik yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita terus menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang. Bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, anak dan istri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.